Apa yang baru saja terjadi? Anda menabrak temanku. Ia ada di bawah mobil. Astaga ya Tuhan, aku menabrak seseorang. Oh, kurasa aku akan pingsan. Singkirkan mobil Anda, sekarang juga. Aku bisa melihat kaki pengemudi itu berlari masuk ke dalam mobil. Dan hal berikutnya yang kurasakan adalah beban dari mobil yang mundur di tubuhku. Tapi sekarang semakin berat. Aku berusaha berteriak padanya agar berhenti, tapi aku tidak bisa bernafas. Kemudian, mobil itu mulai berganti gigi dan pipi kiriku mulai bergesekan dengan jalanan. Rasanya sangat tak tertahankan sampai aku tidak bisa bicara. Ku coba bergerak dan saat kulakukan, kurasakan tulang belakangku perlahan remuk. Samar-samar, tercium bau kulitku terbakar di aspal. Ku coba menggerakkan wajahku dan melihat tanganku, tapi aku tidak bisa melihat apapun. Di sinikah akhirku? Di bawah besi panas ini. Ku ambil nafas di tengah rasa sakit dan saat ku buka mataku kembali, kulihat kaki yang sama keluar dari kursi pengemudi dan muntahan hijau bercipratan di trotoar. Apa kamu baik-baik saja? Oh Tuhan, maafkan aku. Apa kamu bisa mendengarku? Temanku berlutut di sebelah mobil dan meraihku, berusaha untuk mengeluarkanku dari bawah mobil. Saat ia menarikku, aku berteriak kesakitan merasakan kulitku yang robek karena aspal panas. Dengan segera ia melepas tanganku yang sekarang patah, dan setelah ia menarik diri, kulihat tangannya berwarna merah. Aku bisa mendengar sirine dari kejauhan semakin mendekat, sementara temanku berlarian dengan panik berteriak meminta pertolongan. Ia berbaring tepat di sebelah mobil dan berkata, "Maafkan aku. Aku tidak tahu. Apa kamu kesakitan?" Aku tidak apa-apa. Aku terbatuk. Kukira untuk sesaat saja aku memang tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian kusadari aku tidak bisa merasakan apapun. Aku menempel dengan jalanan saat wajah petugas polisi menggantikan temanku dan melihatku dengan raut terkejut. "Apa kamu merasakan sesuatu? Bisakah kamu menggerakkan tanganmu? Tetap tenang, kami akan mengeluarkanmu. Bisa ku minta nomor kontak orang tuamu?" Yang ku tahu adalah aku baru saja ditabrak mobil. Aku hanya bisa membayangkan seperti apa rupaku saat ia menanyakan nomor orang tuaku. Saat ia menelepon, ayahku yang menjawab. Awalnya beliau pikir mereka salah sambung, karena petugas polisi itu berkata aku terlibat kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Maaf, tapi itu tidak masuk akal. Saya rasa Anda salah menghubungi orang. Anak saya masih terlalu muda untuk bisa menyetir. Tidak, Pak. Anak Anda tertabrak mobil, dan saat ini masih terjepit di bawah mobil. Kami perlu Anda untuk datang sekarang. Aku mendengar sebuah mobil truk mendekat, dan suara-suara berteriak di sekelilingku, terkejut akan apa yang terjadi. Aku mencoba mencerna apa yang mereka katakan, tapi suara mereka campur aduk dengan suara orang sekitar, temanku yang sedang ditanyai dan sekarang tambahan paramedik. Hal berikutnya yang ku tahu, seorang petugas pemadam kebakaran berlutut dan berkata, "Nak, semua akan baik-baik saja. Kami akan mengangkat mobil ke atas dan menarikmu keluar. Ini mungkin akan terasa sedikit sakit, tapi aku berjanji kami akan mengeluarkanmu." Kulihat sebuah dongkrak di bawah mobil, dan beberapa orang mengelilinginya, memastikan itu tidak bergerak ke satu sisi saja. Di ujung mata, kulihat pengemudi terduduk di trotoar dengan kepala di antara kakinya, dan tangannya mengusap wajah menangis karena terkejut. Aku penasaran, apakah ia baik-baik saja? Kemudian aku mendengar bunyi hentakan, dan beban berat terangkat dari dadaku, dan aku berteriak. Aku merasa dadaku penuh dengan udara, dan kemudian rasa sakit menghantam seluruh tubuhku. Paramedik secepatnya menggenggam kedua sisi lenganku, dan mulai menarikku dari bawah mobil. Aku sekilas merasa terhisap dari belakang saat knalpot terangkat dari tulang belakangku, dan kemudian mereka mulai menarik kakiku dari jalanan seperti boneka tak berdaya. Yang bisa kulakukan hanyalah berteriak karena rasa sakit terburuk yang pernah kurasakan. Ku minta mereka untuk berhenti. Ku mohon berhenti. Air mata memenuhi wajahku dan mereka menghiraukannya dan meletakkanku di jalanan. "Sekali lagi, dan kamu akan berada di pengusung. Bertahanlah." Saat akhirnya mereka berhasil mengeluarkanku, mereka memindahkanku ke pengusung, mulai memotong pakaianku, dan berusaha menekan titik lukaku. Temanku berlari mendekat, menangis sambil berdiri di sampingku berkata ia menyesal karena membiarkan hal ini terjadi.
Aku berusaha memberitahunya bahwa aku tidak apa-apa dan itu bukan salahnya. Tapi paramedik mendorongnya dan bergegas mengeluarkanku dari sana secepat mungkin. Orang tuaku tiba di tempat kejadian dan saat ayah melihat orang-orang di sekitarku, beliau menangis dan mulai memohon agar mereka menyelamatkanku. Apa kamu tidak apa-apa? Bicara padaku, apa yang terjadi? Sebelum aku bisa menjawab, paramedik memotong dan memberitahu orang tuaku untuk naik ke ambulans karena kondisiku kritis. Saat itu juga dokter mengirimku ke ICU, di mana setelah beberapa hari menjalani operasi darurat, kuhabiskan waktuku terbaring di ranjang rumah sakit terhubung dengan ventilator dengan perawat yang meyakinkan orang tuaku bahwa aku akan baik-baik saja. Masalahnya bukan bertahan hidup, tapi apa yang datang berikutnya bukanlah hal yang siap kudengarkan dari dokter. Kamu mengalami kerusakan organ dalam, tapi kami berhasil menstabilkannya. Paru-paru kananmu rusak, jadi kami sedang memantaunya. Dan tulang pahamu patah menjadi 2. Selain itu, tulang belakangmu remuk. Maaf, tapi dengan luka seperti ini, kamu hanya memiliki kesempatan 30% untuk bisa berjalan lagi. Aku tahu perjalananku masih panjang ke depan. Dokter selalu memberitahu tentang rasa sakit selama dan setelah operasi, tapi mereka selalu mengesampingkan bagian terburuknya, kesepian. Orang tua dan temanku berusaha keras untuk selalu datang menjenguk, tapi saat semua sibuk dan tidak ada yang datang, aku didorong ke sudut gelap dalam pikiranku. Aku ditinggalkan hanya dengan TV, dan amarah, dan keinginan untuk menyudahi semuanya. Setiap hari perawat akan membawaku ke kamar mandi dan membersihkanku, dan membuatku merasa aku ini bukan manusia. Kemudian aku akan membandahi tubuhku dan hanya melihat kepingan metal yang menyatukanku. Aku mulai berpikir kenapa pengemudi itu tidak melaju lebih cepat lagi. Kenapa ia tidak menyudahinya saat itu juga dibandingkan harus merasakan perasaan menyedihkan ini. Sekarang aku lumpuh, hanya orang tidak berguna di masyarakat dan tidak berarti. Hanya ada tatapan kasihan di jalanan dan kata-kata sedih. Apa yang terjadi? Aku tidak menginginkan apapun di hidup ini, dan semakin aku merasa sebaiknya menyerah, aku semakin tidak ingin melakukan apapun. Hingga salah satu perawat memberitahuku bahwa kami akan pergi untuk jalan-jalan. Aku lelah mengatakan padanya bahwa aku hanya ingin diranjang, dan ia bersikeras dan mengangkatku. Saat kutanya kemana kami pergi, ia tidak menjawab dan tidak berkata apapun. Ia hanya mengatakan apa yang perlu ku ketahui. Ia mendorongku dari satu lantai ke lantai lain sembari memberitahuku nama-nama area di sana. Yang pertama adalah ruang IGD, di mana kulihat seorang anak lelaki menangis dengan tangan yang patah dan ibunya menenangkannya agar ia tidak merasa terlalu sakit. Kemudian aku melewati area persalinan, di mana ku dengar tarikan nafas dan tangisan bayi. Lalu aku melewati ICU di mana kulihat satu keluarga berkumpul mengucapkan selamat tinggal pada kerabat mereka. Itu adalah kombinasi momen di mana aku mengerti betapa rapuh dan tidak terduganya hidup ini. Kita bisa duduk dan bergumul dengan apa yang kita miliki, apa yang seharusnya dimiliki, tapi pada akhirnya, satu-satunya kendali yang kita miliki hanyalah menerima. Tidak ada inti dari permintaanku agar sebaiknya aku pergi dibandingkan harus berada di situasi ini dan berharap hal yang sama untuk pengemudi itu. Jadi, aku melakukan yang harus dilakukan, dan itu adalah menerimanya. Menerima bahwa tidak apa-apa jika ada orang yang ingin membantuku. Dukungan itu bukan berarti aku tidak berguna atau lemah. Itu menunjukkan bahwa aku manusia. Menerima bahwa aku sekarang memiliki kesempatan 30% untuk berjalan lagi karena pengemudi yang ceroboh. Tetapi selama aku tidak putus asa, aku selangkah lebih dekat dalam menghargai waktu yang kumiliki dibandingkan kehilangan waktu itu. Aku perlahan memulai terapi fisik yang merupakan salah satu hal yang tak pasti yang akan dilalui seseorang karena kamu tidak pernah tahu apakah kerja kerasmu akan mengembalikanmu menjadi normal. Kamu hanya harus terus mencoba dan berharap itu akan berhasil. Butuh berminggu-minggu tapi harinya datang juga saat aku akhirnya berhasil melakukan apa yang biasanya orang-orang lakukan setiap hari. Aku berdiri dengan kakiku sendiri dan mengambil langkah pertamaku. Dokterku tidak percaya saat ia memintaku untuk berjalan perlahan. Aku tidak bisa menjelaskan padamu perasaan yang kurasakan saat aku bisa melakukannya. Yang bisa kukatakan adalah, aku menangis, dan setiap langkah yang kuambil semakin kuat dan semakin percaya diri dibandingkan sebelumnya.
Aku mengalahkan angka 30% itu dan membuktikan bahwa keinginan seseorang dan kepercayaan untuk berjuang jauh lebih hebat. Itu tidak 100% dan itu butuh waktu dan aku harus menerimanya. Tapi hari itu tidak masalah selama aku terus melangkah maju. Orang tuaku begitu gembira, tapi itu tidak lama. Saat mereka mulai bicara akan menuntut si pengemudi. Ayah mulai menghubungi pengacara manapun yang ingin mengambil kasus ini, tapi aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin menghancurkan hidup seseorang karena kesalahan yang mereka buat. Jadi kuraih tangan ayah dan mengatakan padanya bahwa aku tidak marah pada pengemudi itu, dan aku memaafkannya. Sebaiknya beliau juga. Beliau tidak tahu harus berkata apa, dan aku bisa lihat amarah masih memenuhinya. Aku tahu ayah mungkin berpikir aku naif, tapi daripada mengatakan apapun, beliau hanya mengangguk. Kurasa saat itu yang perlu ia tahu adalah aku baik-baik saja, bahwa setelah apa yang kami lalui, aku masih memiliki kekuatan untuk memberi saat ia membutuhkannya. Aku belajar menerima kehidupan apa adanya sebagai hal terbaik yang bisa dilakukan semua orang. Menyimpan kebencian atau dendam pada mereka yang sengaja ataupun tidak melakukan sesuatu pada kita hanya akan menghentikan diri kita mensyukuri hidup kita sendiri. Aku cukup beruntung mengatakan aku bisa berjalan di lorong sekolah dan menjadi diriku lagi. Aku tahu tidak semua orang bisa mengatakannya dan aku tidak berharap seseorang bisa mengerti. Tapi apa yang kuharapkan bisa kamu ambil dari ceritaku ini, terkadang kekuatan terkuat ada dalam memaafkan.